Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hurnia Octavia. Saya akan menceritakan tentang novel sejarah yang berjudul Bumi Manusia. Penerbit buku ini adalah Lentera Dipantara, tahun penerbit 2005. Penjajahan cenderung membahas tentang perampasan kekayaan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain. Penjajahan di Nusantara dilakukan oleh Belanda dengan tujuan agar negaranya semakin berjaya. Perampasan yang dilakukan oleh penjajahan itu bukan hanya dalam hak kekayaan alam atau kekayaan lainnya, melainkan juga perampasan sosial dan budaya oleh mereka. Penduduk Indonesia dibagi ke dalam berbagai kelas sosial, dan kelas yang terlindas dalam cerita ini adalah kelas pribumi. Inilah Promedia Ananta Toer dalam novel Bumi Manusia ini. Tokoh utama dalam novel ini adalah Mike, seorang pribumi asli. Namun karena keturunan ningrat Jawa, diperbolehkan bersekolah di Surabaya. Hanya dia, pribumi Totok, yang bersekolah di sana. Selebihnya adalah warga negara kelas 1, orang Eropa kelas 2, Indo dan Tiongkok. Karena ajakan dia bersepakatan berkunjung ke sebuah rumah tuan Belanda, Herman Melema. Sebuah kunjungan yang merubah hidup Mike selamanya. Tidak disangka Annelies Melema, putri sang tuan rumah, jatuh cinta pada Mike. Cinta sang putri mendapat dukungan dari sang bunda, Nyai Ontosoro. Mike memasuki kehidupan keluarga itu, bahkan dipersilakan untuk tinggal serumah dengan mereka. Sejak itulah banyak pertentangan dan rintangan yang menghampiri hidupnya. Tantangan pertama datang dari keluarga sendiri yang tak sudi Mike tinggal dalam rumah seorang nyai. Oleh sebab itu, ayahnya tak mau menyukai sebagai anak lagi. Bencana kedua datang dari pihak sekolah, yang karena alasan moral memberhentikannya sebagai siswa. Tetapi bencana sesungguhnya datang dari sepucuk surat dari pengadilan Belanda. Sesuai kematian Herman Melema yang misterius, anak Melema dari istri Belandanya menggugat harta kekayaan yang dengan susah payah dipelihara dengan dikembangkan Nyai Ontosoro. Bukan itu saja, Annelies yang telah dinikahi Mike secara sah harus memenuhi panggilan pengadilan untuk kembali ke tanah leluhurnya, Belanda. Sebuah tindakan yang jauh dari rasa keadilan. Itulah yang disebabkan oleh para penjajahan, perampasan kekayaan, pertentangan kelas, dan penindasan. Etika dan estetika yang terkandung dalam novel sastra dapat diperoleh dari bahasa-bahasa yang tersirat. Dari sana dapat diperoleh keindahan. Tema novel sejarah Bumi Manusia ini adalah tentang kisah percintaan seorang pemuda keturunan priai Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia di awal abad ke-20. Alur cerita sejarah Bumi Manusia adalah menggunakan alur maju. Tokoh sejarah Bumi Manusia, Mike, mempunyai watak baik, penyayang. Annelies mempunyai watak pendiam dan manja. Nyai Ontosoro mempunyai watak bijaksana, pandai, dan tegas. Herman Melema mempunyai watak kaku dan kasar. Robert Melema mempunyai watak egois. Ayah Mike mempunyai watak pemarah, keras dalam mendidik Mike. Ibu Mike mempunyai watak bijaksana dan penyayang. Robert Shaw mempunyai watak pengecut. James Maris mempunyai watak penyayang. Mai Marais mempunyai watak manja. Darsa mempunyai watak keras. Atong mempunyai watak licik. Maiko egois dan tidak jujur. Latar dari sejarah Bumi Manusia mempunyai latar tempat, waktu, dan latar suasana. Latar tempat ada dua Nokromo dekat Surabaya. Latar waktu di pagi hari. Latar suasana tegang genting. Hiperbola dengan diksi yang menarik. Pandang cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Amanat sejarah novel dari Bumi Manusia. Novel ini yang dilatar belakangi pergerakan Indonesia di awal abad 20 ini, menceritakan pergerakan, perjuangan, dan semangat pemuda Indonesia di masa itu. Pengarang menyerukan agar pemuda-pemudi sekarang ini tetap mempunyai semangat itu meskipun sekarang sudah tidak ada penjajahan kolonial. Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.